subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para ibu, para bapak jamaah masjid At-Taqwa rahimahullah, ada salah satu doa anu diajarkeun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa tersebut maknanya sangat luas, dan doa tersebut dianjurkan dibaca di setiap saat, di setiap waktu, lebih-lebih ba'da kulli maktubah, setelah menunaikan sholat fardu. Sarang doa tersebut adalah salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana orang sadayana dianjurkan atau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdoa, seperti ayat di dalam Al-Quran. Ayat yang tersebut isinya adalah memerintahkan orang sadaya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ud'uuni astajib lakum. Allah Subhanahu wa Ta'ala segala perintah-perintah kami yaitu kami sudah ada. Maka doa dia adalah salah satu ibadah. Di dalam hadis dikatakan doa mukhul ibadah, doa sebagai sumber ibadah. Namun doa yang diajarkan Nabi itu doanya pendek. Sautan Nabi, jangan tinggalkan doa tersebut setiap ba'da doanya. Allahumma a'inni ala wikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doa tersebut adalah doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Isinya sangat istimewa. Allahumma, ya Allah, a'inni ala wikrika. Ya Allah, berikanlah aku pertolongan atau berikanlah aku kekuatan untuk bisa mengingat, untuk bisa berpikirkan. Yang kedua, permintaannya wasyukur. Allahumma a'inni ala wikrika wa syukrika. Ya Allah, berikanlah pertolongan atau berikanlah kekuatan untuk bisa bersyukur atas nikmat-nikmat. Anu kakiuna wa husni ibadah. Ya Allah, berikanlah kekuatan atau pertolongan untuk menunaikan ibadah sebaik-baiknya kepada. Doa tersebut maknanya sangat istimewa. Pertama, orang meminta Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan kekuatan untuk mengingat tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika diberikan taufik, diberikan hidayah, diberikan kekuatan, diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa mengingat Allah, itu adalah nikmat yang sangat besar. Tidak semua orang bisa membaca Al-Quran, padahal dia punya Quran. Tetapi orang-orang yang diberikan kekuatan yang lisannya selalu membacakan ayat-ayat Al-Quran. Maka ketika orang tersebut diberikan pertolongan, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa membacakan Al-Quran, itu bukan semata-mata orang itu bisa baca Quran, bukan karena orang itu paham tentang Al-Quran, tetapi orang-orang yang senantiasa lisannya untuk bisa membacakan Al-Quran
itu adalah pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang bisa baca Quran, banyak orang yang lisannya fasih, tetapi lisannya tidak digunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ulama setiap waktu, setiap saat meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya lisan ini selalu basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih membacakan Al-Quran. Karena pahalanya sangat besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seseorang dari sang sucilah. Sahabat Nabi, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wa hasanah bi asyri amsalha. La aqulu alaihi harfun wahidun walakin alaihi harfun wa harfun wa harfun. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca satu huruf daripada firman Allah yang Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan tersebut akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan 10 kali lipat. Tidaklah aku mengatakan alif lam itu satu, akan tetapi alif satu, lam satu, mim satu. Ketika ibu dan bapak membacakan alif lam mim, maka ibu dan bapak mendapatkan 30 kebaikan. Kata ulama, orang yang mendapatkan satu huruf 10 kebaikan ketika dia membaca Al-Quran, maka orang tersebut membaca Al-Quran ala ghairi tuhrin, dalam keadaan tidak punya wudu. Bapak dan ibu membaca Quran ditalan, maka itu satu huruf akan mendapatkan 10 kebaikan. Bagaimana ketika orang membaca Quran dalam keadaan suci, dalam keadaan punya wudu, maka diberi harfin mi'at hasanah, maka setiap huruf dari Al-Quran tersebut adalah 100 kebaikan. Maka ketika ibu dan bapak membacakan alif lam mim, dia akan mendapatkan 300 kebaikan. Sungguh istimewa. Baru kata ulama, orang yang mendapatkan pahala baca Quran dari satu huruf mendapatkan 100 kebaikan ketika dia membacanya dalam keadaan suci, tapi bukan orang tersebut membacanya dalam keadaan sholat. Lalu bagaimana ketika orang membaca Quran sedang sholat? Maka likulli harfin al-hasan, maka setiap huruf akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan 1000 kebaikan. Maka istimewanya, maka benar apa yang sangat besar ketika orang sedang menerima sholat lalu dia membacakan Al-Quran, maka setiap huruf dan Al-Quran tersebut akan menjadi kebaikan. Bacaan alif lam sangat besar akan dibagi 1000 kebaikan. Maka kita bapak membahas di malam terakhir bulan Ramadan, di malam 10 terakhir bulan Ramadan, perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih di malam tersebut, bapak dan ibu senantiasa menunaikan sholat tahajud, walau tahajud sakit, walau hanya 2 rakaat, tapi bapak ketika sholat tahajud baca surat yang panjang, maka surat yang panjang pahala sangat besar. Itulah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, berikanlah aku kekuatan, berikanlah aku pertolongan untuk bisa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada amalan tersebut lebih baik daripada menginfakkan harta, lebih baik daripada menginfakkan emas dan perak, lebih baik daripada berperang, lebih baik daripada membunuh musuh atau dibunuh oleh musuh. Lalu para sahabat mengatakan, apa amalan tersebut wahai Rasulullah? Maka kata Rasulullah SAW, zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya lisan ini selalu mengingat tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ada amalan yang pahalanya sangat besar di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, umum Sahih Al-Bukhari. Ada hadis ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatan ala lisan sakilat
lupakan subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Dan itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalimat makna yang istimewa. Tetapi orang yang lisan gampang untuk berzikir sulit, maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa diberikan kekuatan untuk bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada ucapan istighfar. Dan istighfar tersebut adalah amalan yang dianjurkan, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Perbanyak istighfar. Bahkan Nabi mengatakan, man lazima istighfar ja'ala Allahu min kulli dzikrin makhrajah wa min kulli hammin farajah wa yarzuquhu haitsu la yahtasib. Barang siapa yang melazimkan istighfar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan solusi bagi orang tersebut ketika dia mendapatkan kesulitan di dunia. Allah akan mengganti susahnya dengan bahagia, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepada orang tersebut, rezeki yang dia disangka-sangka. Perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, ya ayyuhan nas tubu ilallah wa a'budu la ilaha illa huwa wa qina sabil al-qamar. Atau kama kata Rasulullah SAW. Saudara Nabi, wahai manusia, tubu ilallah, kembalilah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nampaknya saudara Nabi, kaulah pun setiap hari satu malam tidak lepas, tidak luput daripada istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala 100 kali. Safari tahunnya 70 kali. Nabi setiap hari membacakan istighfar 100 kali. Padahal Nabi soleh, padahal Nabi dijamin akan masuk surga. Seandainya Nabi melakukan perbuatan salah, bukti Allah akan tapi dosa yang dulu, dosa yang akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia masuk surga paling terdekat, di surga yang punya tempat, surga Firdaus. Tetapi Nabi setiap hari, setiap malam membacakan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala 100 kali. Kurang soleh bisa di surga, saja bakti, amal sangat menegangkan, selalu berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu berapa kali kita membacakan istighfar kepada Allah? Maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa lisan ini untuk senantiasa mudah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bisa berzikir, orang yang bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala, bukan karena orang sehat, bukan karena paham tentang agama, bukan karena ilmu pintar, tapi orang yang bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka kurang sadayanya setiap pagi, setiap saat, dan setiap mendengar sholat fardu, jangan lupa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik.